Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Diana Hernawati, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Pita Melani, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Kami dari kelompok 9 mengatakan saya sendiri, Yesi Susilawati, sebagai moderator dan juga pemateri pertama, dan yang kedua ada Muhammad Taufik Rahman sebagai pemateri kedua, Paradila Damayanti sebagai pemateri ketiga. Materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai chapter 18 yaitu hormon auksin, chapter 19 hormon giberelin, dan chapter 20 hormon sitokinin, dan chapter 21 hormon asam absisat, etilen, dan brasinosteroid. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai pengertian hormon auksin, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai fitohormon. Nah, fitohormon adalah sekumpulan zat-zat yang membantu proses pertumbuhan tanaman dan seringkali disebut juga dengan zat penumbuh atau hormon pertumbuhan. Nah, zat pengatur di dalam tanaman terdiri dari 5 kelompok, yaitu auksin, giberelin, sitokinin, etilen, dan asam absisat. Nah, untuk pengertian hormon auksin itu sendiri adalah auksin adalah senyawa yang dicirikan oleh kemampuannya dalam mendukung terjadinya pemanjangan sel pucuk dengan struktur kimia yang dicirikan oleh adanya cincin indol. Nah, yang selanjutnya yaitu konsep hormon pada tumbuhan. Hormon merupakan pembawa pesan kimiawi yang memungkinkan sel untuk berkomunikasi satu sama lain. Pada tahun 1905, menurut Dr. Inggris E.H. Starling memperkenalkan istilah hormon untuk menggambarkan pembawa pesan kimiawi ini. Penerapan konsep hormon pada tanaman dapat ditelusuri sejauh pengamatan Duhamel du Monceau pada tahun 1758. Nah, beliau mengamati pembentukan akar pada pembengkakan yang terjadi di atas luka korteks yang mengganggu jaringan phloem di sekitar batang tumbuhan. Nah, yang selanjutnya, 2. Auksin didistribusi ke seluruh tumbuhan. Auksin adalah hormon tumbuhan pertama yang ditemukan dan memiliki peran utama dalam respon tumbuhan yang paling mendasar, pembesaran sel tumbuhan. Auksin disintesis di daerah meristematik dan organ lainnya yang tumbuh seperti coleoptil apex, ujung akar, biji berkecambah, dan pucuk apikal batang yang sedang tumbuh. Daun muda yang tumbuh cepat, perbungaan berkembang, dan embrio setelah penyerbukan dan pembuahan juga merupakan tempat penting sintesis auksin. Auksin tampaknya didistribusikan secara aktif ke seluruh tanaman. 18.3 Prinsipal auksin dalam tumbuhan adalah indol 3-asetit asid atau IAA. Sejumlah besar senyawa telah ditemukan dengan aktivitas auksin. Indol 3-asetit asid atau IAA merupakan sebuah auksin alami yang paling banyak didistribusikan. Selain IAA, beberapa turunan indol alami lainnya diketahui mengekspresikan aktivitas auksin, termasuk indol 3-etanol, indol 3-asetildehid, dan indol 3-asetonitril. Namun, semua senyawa ini berfungsi sebagai prekursor untuk IAA dan aktivitasnya disebabkan oleh konversi menjadi IAA dalam jaringan. Penemuan awal IAA pada tumbuhan dan pengakuan peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan merangsang pencarian bahan kimia lain dengan aktivitas serupa. Hasilnya adalah serangkaian bahan kimia sintesis yang mengekspresikan aktivitas seperti auksin. 18.4 IAA disintesis dari asam amino 1-triptopan. Pada gambar di samping merupakan jalur biosintesis asam indol 3-asetat yang bergantung pada triptopan. Nah, enzim yang terlibatnya adalah yang pertama triptopan amino transfer, yang kedua dekarboksilase indol 3-piruvat, dan yang ketiga indol 3-asetildehid oksidase.
IAID dioksidasi menjadi IAA oleh oksidase indol 3 asetildehid yang bergantung pada NAD. Keberadaan enzim ini telah dibuktikan di sejumlah jaringan, termasuk pada koleoptil. IAAID juga dapat direduksi secara reversibel menjadi indol 3 etanol. Reaksi ini dikatalis oleh triptopanamino transferase, enzim multispesifik terdistribusi luas, yang tampaknya bertindak juga untuk menghilangkan gugus amino dari analog struktural triptopan seperti penilalanin dan tirosin. Nah, langkah yang kedua adalah dekarboksilasi IPA untuk membentuk indol 3 asetildehid atau IAAID. Enzim yang mengkatalis ini yaitu dekarboksilase indol 3 piruvat. IAID dioksidasi menjadi IAA oleh oksidase indol 3 asetildehid yang bergantung pada NAD. Keberadaan enzim ini telah dibuktikan di sejumlah jaringan termasuk pada koleoptil. 18.5 Beberapa tanaman tidak memerlukan triptopan untuk biosintesis IAA. Percobaan pelabelan radioisotop pada jagung dan Arabidopsis telah mengkonfirmasi bahwa IAA disintesis dari beberapa prekursor selain triptopan. Jalur yang tepat untuk sintesis IAA yang tidak tergantung triptopan tidak diketahui. Namun, mutan Arabidopsis triptopan 2 dan triptopan 3 mengakumulasi indol 3 asetonitril. Arabidopsis juga mengandung enzim nitrilase yang diperlukan untuk mengubah indol 3 asetonitril menjadi IAA, sehingga melibatkan indol 3 asetonitril sebagai perantara. Sumber indol 3 asetonitril tidak diketahui meskipun akumulasinya pada mutan triptopan menunjukkan jalur bebas triptopan untuk biosintesis indol 3 asetonitril juga. Nah, diketahui bahwa indol 3 asetonitril itu dapat diturunkan dari glukobrasikin, glukosinolat, triptopan independen untuk biosintesis auksin. 18.6 IAA dapat disimpan sebagai konjugat tidak aktif. Nah, dalam studi auksin, dua populasi hormon dikenali, satu bergerak bebas dan dapat diperoleh dengan difusi menjadi agar. Yang lain tampaknya terikat di dalam sel dan hanya dapat diisolasi dengan ekstraksi, dengan pelarut, atau dengan hidrolisis dalam kondisi basah. Nah, konjugat IAA glikosil sendiri tidak aktif, tetapi mereka melepaskan IAA yang aktif secara biologis setelah ekstraksi pelarut, hidrolisis alkali, atau hidrolisis enzimatik in vivo. Nah, meskipun data kuantitatif kurang untuk sebagian besar tanaman, kumpulan besar glikolisil ester IAA telah dibuktikan dalam benih Giamais atau kumpulan konjugat ini terbentuk di endosperm saat benih berkembang dan tampaknya menjadi sumber hormon aktif yang penting untuk embrio selama beberapa hari pertama perkecambahan. Misalnya, telah diperkirakan bahwa sebanyak 60% dari persyaratan IAA dari tunas jagung yang berkecambah dapat dipenuhi dengan hidrolisis konjugat IAA yang awalnya disuplai oleh endosperma. Karena sebagian besar pengetahuan kita tentang pelepasan IAA melalui hidrolisis konjugat berasal dari penelitian dengan benih yang berkecambah. 18.7 IAA dinonaktifkan oleh oksidase dan konjugasi dengan asam amino. IAA dalam larutan air relatif tidak stabil dan mudah terdegradasi oleh beberapa agen termasuk asam ultraviolet dan radiasi pengion, dan juga cahaya. Enzim yang bertanggung jawab untuk menonaktifkan IAA pertama kali diisolasi dari ekstrak tumbuhan pada tahun 1940-an dan disebut dengan IAA oksidase. Kemudian, enzim peroksidase bersama dengan plapoprotein terbukti mengkatalisasi oksidase IAA sementara pada saat yang sama melepaskan CO. Dekarboksilasi oksidatif in vitro IAA telah dipelajari paling ekstensif dengan
peroksidase pada tanaman lobak yang dimurnikan. Karena produk akhir oksidase IAA tidak aktif secara fisiologis, oksidase IAA merupakan cara yang efektif untuk menghilangkan molekul hormon setelah mencapai tujuannya. Nah, contohnya itu pada tanaman tomat hijau, Picia faba, dan spesies lain telah menunjukkan bahwa konjugasi IAA dengan asam amino seperti alanin atau asam aspartat itu menyebabkan deaktivasi yang tidak dapat diubah. Auksin terlibat dalam setiap tahap perkembangan tanaman. Auksin pada dasarnya dicirikan oleh kapasitasnya untuk merangsang pemanjangan sel pada bagian batang dan koleoptil yang dipotong. Tetapi auksin juga terlibat dalam sejumlah respon perkembangan lainnya, termasuk inisialisasi akar, sekunder, vaskular diferensiasi, dan perkembangan tunas ketiak pada bunga dan buah. 18.8.1 Uji prinsipal auksin dalam stimulasi pembesaran sel pada jaringan. Pengaturan pembesaran sel pada apena koleoptil adalah dasar penemuannya dan tindakan ini telah dibuktikan berulang kali dengan jaringan tanaman yang dipotong seperti jaringan koleoptil subapikal dan segmen batang dipotong dari bibit kacang yang tumbuh. Nah, perhatikan gambar di samping menunjukkan kurva respon konsentrasi untuk dua respon yang diatur oleh hormon auksin. Gambar yang A mengikuti tes kelengkungan apena. Sebuah kubus kecil agar yang mengandung auksin ditempatkan pada permukaan potongan dari koleoptil yang telah dipotong. Auksin berdifusi ke dalam koleoptil, perangsang pertumbuhan sel di bawah kubus agar-agar. Pertumbuhan yang berbeda menyebabkan koleoptil melengkung menjauh dari blok. Untuk yang B, kelengkungan dalam uji apena secara linear berhubungan dengan konsentrasi auksin. Gambar yang C, uji segmen batang kacang, bagian batang dari bibit kacang yang sudah tua diapungkan pada media dengan atau tanpa auksin. Nah, gambar yang D, respon konsentrasi tipikal dalam uji penampang batang kacang. Konsentrasi yang lebih optimal secara khas mengakibatkan pertumbuhan berkurang. Jika konsentrasi auksin cukup tinggi, pertumbuhan dapat terhambat dibandingkan dengan kontrol. Ciri khas lain dari fisiologi auksin adalah batang dan koleoptil yang utuh tidak menunjukkan respon yang signifikan terhadap aplikasi hormon secara eksogen. 18.8.2 Auksin mengatur perbedaan vaskuler. Selain merangsang pembesaran sel, auksin juga berperan dalam mengatur diferensiasi seluler. Auksin juga diperlukan untuk diferensiasi vaskuler dalam kultur jaringan tanaman. Ketika tunas yang merupakan sumber auksin ditanamkan ke dalam rumpun jaringan kalus yang tidak berdiferensiasi dalam kultur, diferensiasi kalus parenkim ke jaringan vaskular terjadi di daerah yang berdekatan dengan implan. 18.8.3 Auksin mengontrol pertumbuhan kulit aksiler. Perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, ini tuh contoh tanaman Picia faba. Nah, yang sebelah kiri itu tanaman kontrol. Nah, yang sebelah tengah pengangkatan puncak batang sumber auksin mendorong pertumbuhan tunas ketiak dipangkas kepada batang mudanya itu dipangkas. Nah, yang sebelah kanan dapat dipulihkan dengan mengoleskan auksin atau dalam pasta lanolin pada permukaan batang yang dipotong. Ternyata, tunas apikal mampu memberikan pengaruh dominan yang menekan pembelahan sel dan pembesaran di tunas ketiak. Oleh karena itu, fenomena perkembangan tunas terkoordinasi dikenal dengan istilah dominasi apikal. Konsentrasi auksin optimal untuk pertumbuhan tunas ketiak jauh lebih rendah daripada untuk pemanjangan batang. Aliran auksin yang mengalir keluar dari pucuk menuju pangkal tanaman diduga dapat menjaga konsentrasi auksin yang terhambat pada tunas ketiak.
Penghapusan suplai auksin ini dengan pemotongan mengurangi suplai auksin di daerah tunas ketiak dan dengan demikian mengurangi tunas mengalami penghambatan. 18.9 Hipotesis pertumbuhan asam menjelaskan pengendalian auksin dari pembesaran sel. Sekresi proton merupakan pusat dari pembesaran sel yang diperkuat auksin. Yang pertama, dengan apena koleoptil, pH apoplastik atau dinding sel larutan dari 5,7 menjadi 4,7 dalam waktu 8 hingga 10 menit setelah auksin diaplikasikan. Yang kedua, sekresi proton yang distimulasi auksin adalah proses yang bergantung pada energi yang dihambat oleh inhibitor metabolik dan inhibitor pertumbuhan yang diinduksi auksin. Yang ketiga, jika ruang dinding bagian koleoptil difiltrasi dengan larutan baper netra untuk mencegah perubahan pH, pertumbuhan yang diinduksi auksin hampir seluruhnya dapat dicegah. Yang keempat, agen selain auksin yang menyebabkan ekskresi proton memiliki efek yang mirip dengan auksin pada peningkatan pertumbuhan. Salah satu agen tersebut adalah pusikokin, pitotoksin dari jamur, pusikokum atau jamurnya itu Pusikokum amygdali yang menyebabkan sel mengeluarkan proton dengan sangat cepat. 18.10 Pemeliharaan pertumbuhan yang diinduksi auksin dan efek auksin lainnya membutuhkan aktivasi gen. Nah, contohnya pada kurva berikut ini, contohnya pada tanaman jagung. Ketika tanaman jagung mengalami elongasi koleoptil yang diinduksi auksin, kedua kurva berbeda dalam durasi kerja auksin. Dalam setiap kasus, auksin 10 mIAA ditambahkan pada waktu sama dengan 0 dan dihilangkan setelah periode yang ditentukan 5 atau 80 menit. Kurva di samping menjelaskan mengenai atau menunjukkan respon dua fase bahwa respon pertumbuhan asam dibatasi terutama pada respon pertumbuhan awal yang cepat. 18.11 Pertumbuhan tanaman yang terikat dengan transportasi polar auksin. Transportasi auksin secara alami telah dipelajari hampir secara eksklusif pada bibit muda, di mana sintesis berlangsung dalam jaringan yang berkembang biak secara aktif. Aliran akropetal yang berasal dari pucuk mengalir melalui sel parenkim xilem di silinder pusat akar dan mengarahkan auksin ke ujung akar. Aliran basipetal kemudian membalik arah aliran menjauhkan auksin dari ujung akar. Yang selanjutnya yaitu chapter 19 mengenai hormon giberelin. Giberelin dikenal sebagai terpenoid. Terpen biasanya dikenali berdasarkan struktur kimianya yang dapat diubah menjadi satu atau lebih unit isopropena 5 karbon. Giberelin secara biosintesis terkait dengan pigmen karotenoid, sterol, lateks, dan turunan isopropena lainnya. Giberelin juga berfungsi dalam perkecambahan biji dan mobilisasi cadangan endosperm selama awal pertumbuhan embrio, serta ekspansi daun, pematangan serbuk sari, pembungaan, dan perkembangan buah. 19.1 Giberelin dalam jumlah besar. Giberelin adalah kelas molekul yang besar. Jumlah giberelin yang ditemukan dalam satu spesies atau organ mungkin sangat kecil, dan jumlah giberelin aktif lebih kecil lagi. Misalnya bahwa Ga dan Ga4 adalah giberelin aktif utama yang terjadi secara alami di tumbuhan tingkat tinggi. Semua giberelin diterpen berdasarkan struktur 20 karbon, sedangkan yang lainnya telah kehilangan nomor atom karbon 20 dan akibatnya dikenal sebagai C19 giberelin. C30 giberelin yang biasa dikenal sebagai asam giberelat adalah salah satu yang pertama diisolasi dan dikarakterisasi. 19.2 Ada 3 situs utama untuk biosintesis giberelin. Secara umum bahwa ada 3 lokasi utama biosintesis giberelin. Yang pertama, benih dan buah berkembang. Yang kedua, daun muda dari tunas apikal dan tunas yang memanjang. Ketiga, daerah apikal pada akar. Biji dan buah yang belum matang merupakan fungsi utama dalam biosintesis giberelin. Hal ini didasarkan pada pengamatan kandungan buah
biji dan bagian biji yang masih muda giberellin dalam jumlah besar, terutama selama tahap peningkatan ukuran yang cepat. Selain itu, preparat bebas sel dari berbagai biji seperti ketimun liar dan kacang polong mampu secara aktif mensintesis giberellin. Saat benih matang, metabolisme tampaknya bergeser mendukung konjugat gula giberellin. Biosintesis giberellin terjadi pada pucuk dan akar. Ini sebagian karena kadar giberellin jauh lebih rendah di jaringan vegetatif. Nah, pada jaringan vegetatif juga menghasilkan sediaan bebas sel yang kurang aktif, menunjukkan bahwa tingkat enzim untuk metabolisme giberellin juga lebih rendah daripada jaringan reproduksi. Sintesis giberellin pada jaringan vegetatif umumnya didukung oleh terjadinya giberellin dalam jaringan dan efek penghambatan biosintesis giberellin. 19.3 giberellin adalah terpen berbagai jalur inti dengan beberapa hormon lainnya dan berbagai produk sekunder. Terpen adalah kelompok molekul yang beragam secara fungsional dan kimiawi, hampir 15.000 struktur yang diketahui. Terpen merupakan senyawa organik terbesar dan paling beragam yang ditemukan pada tumbuhan. Nah, akibatnya terpen sering disebut juga sebagai senyawa isoprenoid. Namun, bahan penyusun sebenarnya untuk terpenoid bukanlah isopren itu sendiri, tetapi dua turunan terfosforilasi yang dikenal sebagai isopentenyl piroposfat atau IPP dan isomer dimetilalil piroposfat atau DMAP. IPP adalah produk dari dua jalur biosintetik yang berbeda, satu terletak di sitoplasma dan satu lagi terletak di dalam kloroplas. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar, jalur sitoplasma untuk sintesis IPP dimulai dengan asetil koenzim A atau asetil-CoA, sebuah perantara dalam pemecahan metabolisme karbohidrat dan asam lemak. 3 molekul asetil-CoA mengembun dalam reaksi dua langkah membentuk hidroksimetil glutaril CoA. Kemudian direduksi menjadi asam mepalonat atau MPA. Karena reduksi hidroksimetil glutaril CoA menjadi asam mepalonat hampir tidak dapat diubah. Asam mepalonat adalah prekursor pertama untuk terpen dan oleh karena itu jalur ini dikenal sebagai jalur asam mepalonat. Asam mepalonat kemudian mengalami fosforilasi dua langkah dengan menghilangkan dua molekul ATP untuk membentuk C-asam mepalonat piroposfat. Penghapusan gugus karboksil mengubah asam mepalonat piroposfat menjadi senyawa CS-IPP yang diisomerasi secara reversibel menjadi DMAP. Jalur kloroplas dimulai dengan kondensasi gliserildehida 3-fosfat dan asam piruvat untuk membentuk deoksilulosa fosfat, molekul 5 karbon. Deoksilulosa fosfat kemudian direduksi menjadi metil tritol 4-fosfat atau MEP. MEP selanjutnya difosforilasi dan dioksidasi untuk membentuk IPP. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai giberellin disintesis dari granuli fosfat atau GGPP. Nah, sintesis giberellin dimulai dengan GGPP isopronoid granuli fosfosit C10. Dua reaksi pertama melibatkan siklisis 0 untuk membentuk koplosfosfat dan kemudian kauren. Kedua langkah siklikasi ini dihambat oleh antigiberellin atau agen Cardia AMO 1618, triple C, dan popon D, sehingga menyebabkan defisiensi giberellin dalam tanaman dan mengurangi pertumbuhan setelah siklikasi. Nah, pada gambar tersebut menjelaskan bahwasanya biosintesis sitoplasma dan plastida menunjukkan struktur intermediate kunci permesti fosfat dan granuli fosfat.
terpen dengan peningkatan jumlah karbon dibentuk oleh penambahan sekuen isopen. Nah, pada gambar tersebut terbentuk CH3, CH2OH, CHO, dan COH untuk membentuk asam kaurenoat. Oksidasi kauren menjadi asam kaurenoat adalah dihambat oleh ansimidol, agen kerdil lainnya. Dua langkah terakhir melibatkan hidroksilasi pada karbonamin 7 dan kontraksi cincin B dengan ekstrasi karbon min 7 menjadi membentuk GA aldehida. Enzim yang mengubah kauren aldehida semuanya bergantung pada NADPH terkait membran sitokrom P450 monoksigenase. Keluarga sitokrom P450 adalah kelompok enzim yang menarik dan penting. Mereka umumnya terkenal karena kurangnya spesifitas substrat dan terlibat dalam berbagai jalur biosintetik serta degradatif pada tumbuhan dan hewan. Pada mamalia mereka digunakan untuk mendetoksifikasi hati dengan mengubah senyawa hidrofobik menjadi lebih banyak turunan hidrofilik yang lebih mudah diekstraksikan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam gambar tersebut menghasilkan asam kaurenat. Next. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan giberlin dinonaktifkan oleh hidroksilasi. Ada beberapa mekanisme untuk menonaktifkan giberlin dan mengeluarkannya dari kumpulan hormon aktif. Mekanisme utama, bagaimanapun tampaknya, pengenalan gugus hidroksil pada posisi 2 yang membuat giberlin tidak aktif. Produk inaktifikasi lain dimungkinkan tergantung pada spesiesnya. Nah, pertumbuhan giberlin diblokir sintesis dari giberlin. Sejak 1950-an, sejumlah senyawa sintesis yang dikenal sebagai penghambat pertumbuhan telah dikembangkan. Senyawa ini juga dikenal sebagai anti-giberlin, telah digunakan secara komersial, terutama dalam produksi tanaman ornamental. Penghambat pertumbuhan dapat diterapkan pada tanaman pot, baik sebagai semprotan daun atau penyiram tanah. Efek utama menghambat pertumbuhan adalah untuk mengurangi pemanjangan batang, menghasilkan tanaman yang lebih pendek dan lebih padat, dengan dedaunan hijau yang lebih gelap. Ukuran bunga bagaimanapun tidak terpengaruh karena zat penghambat pertumbuhan individu memblokir langkah-langkah spesifik dalam biosintesis giberlin. Zat ini juga digunakan sebagai alat dalam penelitian fisiologis. Nah, giberlin mempengaruhi banyak aspek dan pertumbuhan tanaman pengembangan. Sejak ditemukannya giberlin, terlihat jelas bahwa hormon ini mengatur pemanjangan batang dan mobilisasi cadangan endosperm selama tahap awal perkecambahan biji. Selain itu, sebagian besar melalui studi mutan defisiensi GA, giberlin telah terlibat dalam berbagai respon perkembangan lain, seperti bunga dan perkembangan bunga, pertumbuhan akar dan buah, perkembangan biji dalam buah, deetiolasi, dan inisiasi primordia daun meristem. Untuk selanjutnya, hormon giberlin merangsang pertumbuhan batang. Pemanjangan batang yang berlebihan pada tanaman padi yang terinfeksi menyebabkan ditemukannya giberlin, dan hiperelongasi jaringan batang tetap menjadi salah satu efek giberlin yang lebih dramatis pada tanaman tingkat tinggi. Tidak seperti auksin, giberlin meningkatkan pemanjangan hampir secara eksklusif pada tumbuhan utuh daripada jaringan yang dipotong. Tidak ada tempat yang lebih nyata selain dikontrol perpanjangan ruas pada kata genetik. Hubungan antara gen kerdil ataupun panjang ruas dan giberlin dipelopori oleh penelitian B.O. Finery tentang Biofiney tentang jagung atau GMAI, dan Phoebe Bryant dan rekan kerja di kebun kacang Visum sativum. Sejak studi perintis ini, percobaan telah dilakukan dengan mutan kerdil beras, Oryza sativa, kacang Phaseolus vulgaris,
Arabidopsis Thailand, dan beberapa lainnya. Dalam semua kasus, aplikasi gibberellin eksogen ke mutan kerdil mengembalikan fenotip tinggi yang normal. Gibberellin eksogen tidak memiliki efek yang berarti pada tanaman normal secara genetik. Nah, ini merupakan contoh dari pengaruh asam gibberellin. Pada bibit kajang kerdil, pada gambar yang pertama yang ini, pada gambar yang ini. Nah, ini gambar yang pertama, pengaruh asam gibberellin pada bibit kacang kerdil kiri, kontrol menunjukkan karakteristik perpanjangan internal yang berkurang dari kebiasaan pertumbuhan kerdil, atau kanan gibberellin dirawat dengan 5x10. Yang kanan, pertumbuhan batang yang distimulasi gibberellin dalam genotip Roset Brassica rapus, perawatannya dari kiri ke kanan. Untuk selanjutnya. Nah, dukungan tambahan untuk peran gibberellin dalam pemanjangan batang berasal dari studi tentang tanaman roset. Sebuah roset pada dasarnya adalah kasus ekstrim dan kerdil di mana tidak adanya elonasi ruas yang signifikan, menghasilkan kebiasaan pertumbuhan kompak yang ditandai dengan daun yang berdekatan. Kegagalan ruas untuk memanjang dapat disebabkan oleh mutasi genetik atau mungkin disebabkan oleh lingkungan. Terlepas dari penyebabnya, hiperelongasi batang pada tanaman roset selalu disebabkan oleh aplikasi gibberellin dalam jumlah kecil. Tanaman roset yang dibatasi lingkungan seperti bayam, Spinaxes olenaceae, dan Kubis brassica sp. umumnya tidak berbunga dalam bentuk roset. Tepat sebelum berbunga, tanaman ini akan mengalami pemanjangan ruas yang luas, fenomena yang dikenal sebagai baut. Pembaut biasanya dipicu oleh sinyal lingkungan, baik fotoperiode seperti pada bayam atau kombinasi suhu rendah dan fotoperiode seperti pada kubis. Kami akan kembali ke fenomena dan kebetulan dingin di bab selanjutnya. Cukup. Next. Nah, untuk selanjutnya, hormon gibberellin merangsang mobilisasi cadangan nutrisi pertumbuhan biji-biji sereal. Gibberellin memulai mobilisasi cadangan nutrisi yang disimpan di endosperm, sedangkan auksin mendorong pemanjangan sumbu embrionik. Auksin yang mendukung pertumbuhan embrio awal sebagai besar berasal dari pemecahan konjugat yang disimpan menjadi IAA aktif yang bebas, sedangkan gibberellin setidaknya dalam biji-bijian sereal tampak dilepaskan oleh embrio terhidrisasi dari kumpulan GA yang telah dibentuk sebelumnya. Peran gibberellin dalam mobilisasi cadangan dan selama perkecambahan biji pertama kali disarankan oleh percobaan pada biji-bijian sereal. Perkecambahan pada akhir 1950-an, biji-bijian sereal seperti gandum hitam, barley, dan gandum memiliki lapisan sel kaya protein yang disebut aleuron yang mengelilingi jaringan endosperm bertepung selama germinisasi. Sel-sel di aleuron mengeluarkan berbagai enzim hidrolitik termasuk enzim amilase dan protase yang terlibat dalam hidrolisis karbohidrat dan protein yang disimpan dalam endosperm. Ketiga, keterlibatan gibberellin dalam sekresi enzim dapat ditunjukkan dengan eksperimen yang relatif sederhana. Biji serealnya seperti barley ditranseksi untuk menghasilkan 2 biji setengah. 1,5 biji berisi embrio dan setengah biji lainnya tidak. Saat diserap, setengah biji yang mengandung embrio akan mulai keluar enzim amilase dan enzim hidrolitik lainnya untuk mencerna endosperm bertepung, memobilisasi nutrisi yang dihasilkan, dan memulai perkecambahan biji setengah tanpa embrio tidak dapat tentu saja berkembang biak tetapi juga tidak menghasilkan peningkatan kadar. Nah, di sini merupakan percobaannya. Jadi, sekresi yang distimulasi gibberellin, enzim amilase dari setengah biji barley, biji setengah tambah embrio diinokulasi pada permukaan gel pati agar. Setelah 48 jam, gel dicuci dengan iodium potasium, sebuah reagen yang bereaksi dengan pati membentuk warna biru kehitaman. Lingkaran bening atau halo mengelilingi setengah biji penandakan pencernaan padi oleh enzim amilase.
Plat kendali kiri berisi 4,5 biji tetapi tidak ada gibberellin tambahan. 2,5 biji tidak menghasilkan enzim amilase, sementara 2 lainnya menunjukkan aktivitas rendah. Plat di sebelah kanan mengandung 10 nanomilisi asam gibberellat. Setiap biji setengah biji yang diberi gibberellin dikelilingi oleh lingkaran cahaya besar menandakan aktif enzim sekresi amilase. Nah, untuk selanjutnya adalah hormon gibberellin bertindak sebagai regulasi ekspresi gen. Yang pertama, studi fisiologi menemukan bahwa gibberellin dirangsang enzim sekresi amilase dapat dihambat oleh inhibitor seperti actinosin dan sitosimid yang masing-masing menghambat sintesis RNA dan protein. Hasil seperti ini menunjukkan bahwa gibberellin terstimulasi de novo sintesis dari enzim amilase dari lapisan neuron. Selanjutnya, apakah gibberellin mengatur transkripsi mRNA amilase? Jawabannya tegas untuk pertanyaan ini hanya mungkin setelah teknik untuk isolasi protoplas dari sel Aurelian Barley disempurnakan. Protoplas Aurelian menyediakan sistem eksperimental yang berguna. Mereka merespons secara normal terhadap gibberellin dengan menunjukkan perubahan ultrastruktur. Nah, yang terpenting, hasil tinggi dari inti aktif transkripsi dapat dengan mudah diisolasi dari protoplas. Berdasarkan bukti dari beberapa lini penyelidikan, jelas bahwa dosis gibberellin mengatur transkripsi enzim mRNA amilase. Kedua in vivo pelabelan protein dan in vitro terjemahan protein dari RNA Aurelian total diikuti dengan analisis elektroforesi atau autografi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah enzim amilase diterjemahkan mengikuti aplikasi gibberellin. Nah, jadi respon gibberellin rupanya tidak terbatas pada enzim amilase saja, karena sejumlah kecil peptida lain meningkat atau menurun setelah pengobatan gibberellin. Selanjutnya, hibridasi noda utara enzim cDNA amilase dengan RNA dari lapisan aleuron telah memastikan bahwa gibberellin menyebabkan peningkatan. Nah, ini merupakan ilustrasi skemanya. Jadi, dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pelepasan enzim dan mobilisasi karbohidrat yang diinduksi gibberellin selama perkecambahan benih. Gibberellin bergerak dari embrio 1 ke aleuron di mana ia merangsang sintesis enzim amilase dan protase. Kedua, protase mengubah yang tidak aktif amilase menjadi bentuk aktif. Amilase bersama-sama mencerna pati menjadi glukosa. Yang ketiga, yang dimobilisasi untuk memenuhi kebutuhan metabolisme embrio yang sedang butuh. Dalam kelimpahan fisik enzim mRNA amilase setelah pengobatan gibberellin, untuk selanjutnya di sini ada hormon ketiga yaitu sitokinin. Sitokinin adalah turunan dari adenin, basa nitrogen dan dicatat terutama karena kemampuannya untuk merangsang pembelahan sel dalam kultur jaringan. Sitokinin juga mempengaruhi sejumlah respon perkembangan lainnya, termasuk diferensiasi pucuk dan akar dalam kultur jaringan, pertumbuhan tunas sel telar dan pertumbuhan daun, perkembangan kloroplas, dan penundaan penuaan. Baru-baru ini telah dipelajari bahwa sitokinin memainkan peran mendasar dalam menjaga properti tertentu dari meristem apikal pucuk. Nah, sitokinin juga adalah adenin derivat. Sitokinin alami semuanya merupakan turunan dari adenin dengan rantai samping terkait isofrena atau rantai samping aromatik siklik. Yang pertama disebut sitokinin isoprenoid dan yang terakhir disebut sitokinin aromatik. Nah, sitokinin dimulai dengan kondensasi kelompok isotenil dengan kelompok amino dari adenosin monofosfat. Enzim yang mengarahkan sintesis sitokinin telah diisolasi dari jamur lendir, dikoteltium, disokum, jaringan halus tembakau, dan jaringan empedu mahkota. Reaksi kuncinya adalah penambahan kelompok dimetila disfosfat DMFA. Nah, sitokinin mungkin dinonaktifkan oleh konjugasi atau oksidasi. Enzim yang mengarahkan sintesis sitokinin telah diisolasi dari jamur lendir, Ditokelum, jaringan halus tembakau, dan jaringan empedu mahkota. Reaksi kuncinya mungkin pada gambar sebelumnya ya.
penambahan kelompok demetilasi di fosfat DMFA ke nitrogen pada posisi 6 adenosin. Yang kedua, ada dua rute utama untuk mengatur tingkat aktivitas sitokinin dengan menghilangkan sitokinin dari kolam aktif. Konjugasi dengan glukosa atau asam amino. Yang kedua, oksidasi, contohnya glukosilisis gugus hidroksil, rantai samping, glukosilisis, jalin, dan atau dihidrojalin. Misalnya melimpah pada tanaman. Sendiri tidak aktif tetapi mudah dihidrolisis menjadi sitokinin aktif oleh enzim glukosidase. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Faradila Damayanti. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk di slide pertama saya akan menjelaskan sitokinin dibutuhkan untuk proliferasi sel. Nah, proliferasi adalah fase sel saat mengalami pengulangan siklus sel tanpa hambatan. Nah, peran sitokinin dalam mengatur pembelahan sel pertama kali menjadi jelas sebagai hasil dari upaya kultur jaringan wortel dan tembakau yang diisolasi pada media tertentu. Proliferasi sel terjadi hanya ketika auksin ditambah beberapa faktor pembelahan sel hadir dalam medium. Faktor pembelahan sel tersebut menjadi kinetin. Pentingnya penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada kambium atau jaringan meristematik lain yang hadir dalam kultur. Oleh karena itu, menunjukkan bahwa sitokinin memiliki kapasitas untuk memulai pembelahan dalam sel diam atau tidak membelah. Untuk slide selanjutnya, ada sitokinin mengatur progresi melalui siklus sel. Meskipun masih banyak yang harus dipelajari tentang bagaimana sitokinin mengatur pembelahan sel, studi tentang sel kultur, suspensi tembakau, dan Arabidopsis menunjukkan peran langsung sitokinin dalam mengatur perkembangan melalui siklus sel. Peran sitokinin dalam sel tembakau yang dibudidayakan tampaknya menghasilkan kompleks cyclin dependent kinase atau CDK aktif yang memulai pembelahan sel dengan mengkatalisasi transisi dari fase G2 ke mitosis atau fase M. Jenis aksi sitokinin kedua telah dijelaskan untuk Arabidopsis, sebuah mutan Arabidopsis dengan tingkat tinggi sitokinin ditemukan mengandung juga tingkat cyclin tipe D. Slide selanjutnya ada rasio sitokinin terhadap pengendalian auksin akar dan tembak inisiasi di jaringan kalus dan pertumbuhan tunas aksiler. Auksin dan sitokinin memiliki aksi antagonis sehubungan dengan pembentukan pucuk akar pada tembakau budidaya jaringan. Baik auksin dan sitokinin diperlukan untuk mempertahankan kultur kalus. Namun, kapan auksin hadir sendiri atau jika rasio auksin terhadap sitokinin tinggi, kultur akan memulai pembentukan akar. Sebaliknya, rasio sitokinin terhadap auksin yang tinggi meningkatkan produksi tunas dan jumlah auksin dan sitokinin yang kira-kira sama akan menyebabkan proliferasi terus-menerus yang tidak berdiferensiasi kalus. Slide selanjutnya ada tumor crown gall yang merupakan rekayasa genetika untuk mengatasi overproduksi sitokinin dan auksin. Agrobacterium tumefaciens adalah bakteri yang menyebabkan pertumbuhan neoplastik atau tumor yang disebut mahkota empedu pada batang. Jaringan empedu mahkota dapat dipotong dan dirawat pada media sederhana yang mengandung garam mineral, beberapa vitamin, dan sukrosa sebagai sumber karbon. Hormon tidak perlu ditambahkan ke media karena jaringan yang terinfeksi telah direkayasa secara alami dengan kapasitas untuk mensintesis sitokinin dan auksin. Pada gambar 20.7 tersebut, mahkota empedu adalah neoplastik atau tumor. Pertumbuhan yang ditunjukkan di sini di batang tanaman Bryophyllum. Crown gall adalah hasil dari infeksi bakteri Agrobacterium tumefaciens. Bakteri tersebut mengubah sel tumbuhan inang dengan gen bakteri penyebabnya produksi auksin dan sitokinin yang berlebihan. Selanjutnya ada sitokinin menunda penuaan. Mekanisme sitokinin untuk menunda penuaan masih belum jelas, tetapi ada beberapa bukti bahwa sitokinin berperan dalam memobilisasi nutrisi. Pada gambar tersebut merupakan diagram percobaan yang mendemonstrasikan peran sitokinin dalam memobilisasi nutrisi. Asam 14
aminobutirik radioaktif dioleskan ke area yang ditunjukkan oleh titik gelap kiri. Gambar kiri merupakan kontrol, tidak ada aktivitas sitokinin. Radioaktivitas menyebar ke jaringan pembuluh darah untuk ekspor melalui tangkai daun. Tengah merupakan radioaktivitas terakumulasi di bagian kiri daun yang telah dirawat dengan kinetin. Kanan merupakan radioaktivitas dipertahankan di dekat titik aplikasi saat bagian kanan daun diobati dengan kinetin. Selanjutnya ada sitokinin memiliki peran penting dalam mempertahankan tembakan meristem. Beberapa bukti baru sekarang menunjukkan peran positif sitokinin dalam meristem apikal pucuk. Sebagian besar eksperimen ini melibatkan pengurangan konsentrasi sitokinin dalam tanaman, baik dengan mengekspresikan gen yang sesuai secara berlebihan pada tanaman transgenik atau melalui mutan loss of function. Pada gambar 20.10 tersebut merupakan representasi diagram dari fenotip wild type dan log1 defisien sitokinin mutan dalam beras atau Oryza sativa. Perbungaan padi tipe liar atau pada gambar A adalah malai rumput khas dengan banyak cabang yang ditutupi dengan bunga lateral atau bulir. Nah, setiap cabang diakhiri dengan spikula terminal yang ditunjukkan dengan warna merah. Jumlah cabang dan spikelet ditentukan oleh waktu kapan pucuk meristem apikal dari batang atau cabang utama tersebut diubah menjadi meristem spikelet terminal. Spikelet wild type berisi putik dan banyak benang sari yang ditunjukkan oleh gambar B. Dengan lebih sedikit sitokinin pada mutan, meristem cabang tidak terawat dengan baik. Hasilnya lebih sedikit, lebih pendek cabang dengan spikelet lebih sedikit atau yang digambarkan oleh gambar C. Meristem bunga adalah juga terpengaruh dan spikelet dapat dikurangi menjadi benang sari tunggal dan tidak ada putik atau gambar D. Selanjutnya ada tingkat sitokinin di shoot apical meristem adalah diatur oleh master gen control. Tampaknya sitokinin terutama bertanggung jawab untuk memulai dan memelihara populasi membagi sel. Gibberellin di sisi lain lebih banyak terlibat dalam diferensiasi sel selanjutnya. Itu keseimbangan antara divisi dan diferensiasi dipertahankan oleh protein KNOK. Faktor transkripsi yang tugasnya adalah menjaga rasio CK atau GA yang tinggi pada meristem apikal pucuk. Hal ini dicapai dengan secara bersamaan merangsang biosintesis dan penekanan sitokinin biosintesis gibberellin. Kondisi CK tinggi atau GA rendah yang dihasilkan diperlukan untuk formasi dan memelihara meristem. Di luar meristem, gen KNOK tampaknya dimatikan. Konsentrasi sitokinin menurun. Pembelahan sel berhenti secara efektif dan gibberellin mengambil alih untuk mendorong diferensiasi. Selanjutnya ada penerima sitokinin dan signaling. Reseptor sitokinin akhirnya ditemukan oleh T. Kakimoto dan rekan-rekannya yang mengembangkan tes hipokotil Arabidopsis untuk menyaring mutan. Bagian hipokotil atau explant merespon sitokinin tambahan dengan respon sitokinin khas, yaitu proliferasi sel cepat, penghijauan, dan formasi tunas. Mutan respon sitokinin 1 atau CRE1 tidak menunjukkan satupun dari respon ini dengan peningkatan 10 kali lipat konsentrasi sitokinin. Hal ini diharapkan jika reseptor sitokinin hilang atau tidak berfungsi pada mutan. Selanjutnya, percobaan menegaskan bahwa protein jenis liar atau CRE1 sebenarnya adalah reseptor sitokinin. Gen yang sama juga telah diidentifikasi sebagai Huden-like atau WOL. Dinamakan demikian karena mutasinya menghambat pertumbuhan akar dan Arabidopsis histidin kinase 4 atau AHK4. Ada penerima sitokinin adalah kinase histidin berbasis membran. CRE1 adalah histidin kinase atau HK intraseluler dengan 3 domain. Domain sensor di ujung terminal N protein, termasuk 2 kecil daerah yang mencakup membran hidrofobik yang menjangkar reseptor di membran plasma. Pada gambar 20.12 tersebut merupakan prediksi struktur reseptor sitokinin CRE1. Monomer yang kiri
memiliki 3 domain dan 2 daerah hidrofobik membran spanning kecil, mengikat dengan sitokinin kanan, menyebabkan dimerisasi dan autofosforilasi. Itu lokasi residu pengikat fosfat histidin dan asam aspartat ditunjukkan. Selanjutnya ada sinyal rantai sitokinin melibatkan langkah multitransfer fosforil kelompok untuk menanggapi regulator. Skema umum untuk pensinyalan sitokinin ditunjukkan pada gambar 20.13. Pengikatan molekul sitokinin ke domain sensor menginduksi dimerisasi dan fosforilasi berikutnya dari residu histidin di masing-masing 2 molekul reseptor. Padahal sebagian besar enzim kinase mengkatalis penambahan gugus fosforil ke molekul kedua. Reseptor histidin kinase autofosforilase yang berarti ia memfosforilasi sendiri. Gugus fosforil kemudian secara spontan dipindahkan ke residu asam aspartat pada domain penerima Db. Gambar tersebut merupakan sebuah model untuk transduksi sinyal sitokinin melalui sistem fosforilase multi-step. Terjadi penginderaan sitokinin ketika sitokinin berikatan dengan domain input di ruang ekstraseluler. Pengikatan sitokinin menginduksi dimerisasi dan autofosforilasi akseptor histidin kinase. Sistem fosforilase kemudian dimulai dengan transfer gugus fosforil pertama ke residu asam aspartat yang ditunjukkan oleh huruf D di domain penerima dan kemudian ke residu histidin di tempat terpisah. Histidin foto transfer protein atau HTP terfosforilasi bermigrasi ke inti tempat fosforil. Grup dipindahkan ke regulator transport tipe B atau tipe A yang ditunjukkan oleh huruf RR. Regulator respon tipe B yang diaktifkan kemudian mengaktifkan transkripsi gen respon primer sitokinin termasuk regulator respon tipe A. Tipe A regulator respon dapat mengatur respon sitokinin dengan menekan aktivasi regulator respon tipe B. Sebagai alternatif, regulator respon tipe A dapat dimodulasi sitokinin lain secara positif atau negatif. Ada chapter 21 hormon bagian 4 mengenai asam absisat, etilen, dan brasinosteroid. Asam absisat atau bisa disingkat ABA, etilen, dan brasinosteroid atau BR adalah 3 kelas hormon yang terkenal keterlibatan dalam berbagai macam respon tumbuhan serta interaksi ekstensif dengan auksin dan giberalin dan pada tingkat yang lebih rendah dengan sitokinin. Sebagian besar saat ini pada masing-masing dari ketiga hormon ini berfokus pada fisiologi, metabolisme, dan cara kerja mereka dengan menyaring mutasi. Dalam bab ini kita akan membahas masing-masing dari ketiga hormon tersebut dan mempelajari biosintesis dan metabolisme mereka, kisaran efek fisiologis, dan pemahaman kita saat ini tentang persepsi dan transduksi sinyal. Selanjutnya ada asam absisat. Tidak seperti auksin, giberelin, dan sitokinin, hormon asam absisat atau ABA hanya diwakili oleh satu, yaitu 15 karbon, sesquiterpen. ABA juga tampak memiliki efek spesifik yang lebih terbatas daripada auksin, giberelin, dan sitokinin. Nama ini didasarkan pada kepercayaan yang pernah dianut bahwa ia terlibat dalam absisi daun dan organ lainnya. Sekarang tampaknya tidak ada hubungan dengan absisi, tetapi namanya tetap. Pada gambar tersebut merupakan asam absisat adalah kelas hormon yang diwakili oleh hanya satu senyawa. Selanjutnya ada asam absisat disintesis dari karotenoid pendahulu. Setelah struktur ABA telah ditentukan, 2 jalur yang memungkinkan untuk sintesis ABA diusulkan. Dalam jalur langsung, ABA akan disintesis oleh prekursor terpenoid 15 karbon seperti farnesil difosfat. Pada akhir 1970-an, telah ditetapkan dengan jelas bahwa jalur ini bekerja pada patogen tanaman jamur tertentu yang secara aktif mensintesis ABA tetapi tidak pada tanaman itu sendiri. Menurut yang kedua atau jalur tidak langsung, ABA diproduksi dari pembelahan karotenoid seperti beta-karoten. Awalnya diusulkan pada akhir 1960-an. Jalur tidak langsung didasarkan pada kesamaan struktural antara pigmen karotenoid dan ABA dan sejak mendapatkan dukungan dari berbagai biokimia studi, percobaan
pelabelan pada tahun 1802, dan yang terbaru karakterisasi mutan biosintetik ABA. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa sebuah alur untuk biosintesis asam absisat. Biosintesis ABA dimulai di kloroplas dengan sintesis isopentenyl profosfat atau bisa disingkat IPP dari glyceraldehyde 3-fosfat atau G3P dan piruvat via jalur metil ritritol 4-fosfat atau MEP. IPP dalam kloroplas menimbulkan variasi C10, C20, dan C40 terpenoid, termasuk beta-karoten. Beta-karoten diubah menjadi viola santin yang dibelah oleh enzim 9-cis epoksi karotenoid dioksi genase atau NCED untuk menghasilkan santosin, prekursor C15 untuk ABA dan 25 karbon untuk produk sampingan. Ada asam absisat dihapus menuju asam faseik oksidasi. Asam absisat dimetabolisme dengan cepat saat diaplikasikan secara eksogen ke jaringan tanaman. Pada daun buncis yang layu, misalnya paruh waktu untuk pergantian atau waktu untuk setengah dari ABA berlabel yang akan dihancurkan. Diperkirakan memakan waktu sekitar 3 jam. Ester glukosa ABA telah ditemukan dalam konsentrasi rendah di berbagai tanaman, tetapi rute metabolisme utama tampaknya oksidasi menjadi asam fasa atau PA. Dan selanjutnya reduksi gugus keton pada cincin untuk membentuk asam dihidrofaseat atau DPA. Setidaknya beberapa jaringan tampaknya membawa metabolisme lebih lanjut untuk membentuk 4 glukosida DPA. DPA dan glukosida keduanya tidak aktif secara metabolik. Nah, pada gambar tersebut merupakan degradasi oksidatif asam absisat menjadi asam fasa dan asam dihidrofase. Ada asam absisat disintesis di sel mesofil, guard cell, dan jaringan vaskuler. Ada banyak pertanyaan terbuka tentang situs sintesis ABA di pabrik. Studi fisiologis sebelumnya menunjukkan bahwa asam absisat ditemukan terutama di jaringan dewasa daun hijau, terutama pada tanaman yang mengalami stres air. Ini akan sesuai dengan biokimia, dan studi genom yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa prekursor ABA berasal dari kloroplas, tetapi ABA sendiri terbentuk di sitoplasma. Ada juga bukti bahwa ABA mungkin disimpan di kloroplas. Selanjutnya ada peraturan asam absisat pematangan embrio dan pertemuan benih. Pada tahap akhir perkembangan embrio, saat level GA dan IAA mulai menurun, level ABA mulai meningkat. Kadar ABA umumnya memuncak selama tahap pematangan, ketika volume benih dan bobot kering juga mencapai maksimum, dan kemudian kembali ke tingkat yang lebih rendah di benih kering. Pematangan embrio ditandai dengan penghentian pertumbuhan embrio, akumulasi cadangan nutrisi di endosperma, dan perkembangan toleransi terhadap pengeringan. Waktu akumulasi ABA bertepatan dengan pematangan embrio mencerminkan peran penting yang dimainkan ABA dalam proses pematangan. Selanjutnya ada media asam absisat respon terhadap stres air. Menurut pemikiran saat ini, deteksi awal stres air di daun terkait dengan efeknya fotosintesis, penghambatan transport elektron, dan fotofosforilasi dalam kloroplas akan mengganggu akumulasi proton di lumen tilakoid dan lebih rendah pH stroma. Pada saat yang sama terjadi peningkatan pH apoplas yang mengelilingi sel mesofil. Gambar tersebut merupakan pergerakan ABA di apoplas. ABA yang disintesis di akar dibawa ke sel mesofil daun atau panah berat di aliran transpirasi atau panah ringan. ABA menyeimbangkan dengan kloroplas sel mesofil fotosintesis atau dibawa ke pelindung stomata sel di apoplas. Selanjutnya ada tanggapan lainnya dari asam absisat. Studi sebelumnya juga menunjukkan dampak ABA eksogen pada pembentukan bunga dalam kondisi tertentu, tetapi datanya tidak jelas. Secara khusus tidak ada hubungan sebab akibat yang dapat dibuat antara ABA endogen tingkat dan perilaku berbunga. Namun prospeknya peran ABA dalam berbunga telah dihidupkan kembali baru-baru ini dengan penemuan itu. Dalam kondisi yang akan biasanya menunda perbungaan,
Mutan yang kekurangan ABA, Arabidopsis, menghasilkan bunga agak lebih awal dari tanaman tipe liar. Pengamatan ini menunjukkan bahwa endogen ABA biasanya dapat menghambat atau menunda perbungaan di Arabidopsis. Dukungan lebih lanjut datang dari penemuan gen FCA yang sebelumnya diketahui terlibat dalam mengontrol waktu berbunga, juga memiliki sifat reseptor asam absisa. Ada persepsi dan sinyal ABA transduksi. Persepsi dan pensinyalan ABA tampak sangat kompleks, dan meskipun metabolisme dan fisiologinya telah dipelajari selama beberapa dekade, mekanisme persepsi ABA dan rantai sinyal berikutnya tetap sulit dipahami. Seperti disebutkan sebelumnya, ABA adalah asam lemah. Dengan demikian, kemungkinan besar ada di kedua terprotonasi dan bentuk-bentuk tak terproton yang relatif asam lingkungan apoplas. Dalam keadaan terprotonasi itu dapat berdifusi melintasi membran plasma dan bereaksi dengan reseptor intraseluler atau dalam bentuk tidak terproton. Itu mungkin tetap berada di luar sel untuk dirasakan oleh sebuah situs membran plasma. Ada etilen. Etilen adalah kelas hormon lain yang dengan hanya satu wakil. Etilen adalah hidrokarbon gas sederhana dengan struktur kimia H2C berikatan 2 dengan CH2. Etilen tampaknya tidak diperlukan untuk pertumbuhan vegetatif normal, meskipun dapat berdampak signifikan pada perkembangan akar dan tunas. Etilen tampaknya disintesis terutama sebagai respon terhadap stres dan mungkin diproduksi dalam jumlah besar oleh jaringan yang menjalani penuaan atau pematangan. Etilen biasanya digunakan untuk meningkatkan pematangan pada pisang dan buah-buahan lainnya dipetik hijau untuk pengiriman. Selanjutnya ada etilen disintesis dari asam amino metionin. M. Lieberman dan L.W. Mapson pertama kali menunjukkan pada tahun 1964 bahwa metionin diubah dengan cepat menjadi etilen dalam sistem model non-enzimatik tanpa sel. Nah, gambar tersebut merupakan skema biosintesis etilen pada tumbuhan tingkat tinggi. Enzimnya adalah 1 SAM atau SAM sintetase, 2 ACC sintetase, dan 3 ACC oksidase. Kelompok etilen adalah disorot dengan warna kuning. Siklus yang untuk pemulihan sulfur disorot dengan warna oranye. Materi selanjutnya ada kelebihan etilen merupakan topik untuk oksidasi. Tidak seperti hormon lain, etilen adalah gas yang mudah menguap, siap dilepaskan ke atmosfer. Etilen bisa bagaimanapun dimetabolisme dengan oksidasi menjadi karbon dioksida atau dengan konversi menjadi etilen oksida atau etilen glikol. Belum ditentukan apakah etilen metabolisme memiliki peran aktif dalam fisiologis aksi hormon. Dengan demikian, ini mungkin hanya konsekuensi yang tidak penting tingkat etilen tinggi di jaringan. Karena itu, kemungkinan besar bahwa sebagian besar jaringan kehilangan etilen berlebih dengan difusi sederhana ke atmosfer sekitarnya. Ada studi etilen menyediakan set unik masalah. Karena etilen adalah gas hidrokarbon yang sederhana, mudah berdifusi dari tempat sintesisnya, studi tentangnya peran dalam pembangunan menghadirkan serangkaian masalah yang unik. Meskipun dikenal terutama karena efeknya pada pematangan buah dan sintesisnya oleh banyak jaringan sebagai tangkapan stres, etilen diketahui mempengaruhi hampir setiap aspek pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sebagai produk sampingan dari pembakaran hidrokarbon, etilen juga merupakan polutan lingkungan umum yang dapat merusak budaya rumah kaca atau percobaan laboratorium. Selain itu, biosintesis etilen juga dirangsang dengan tingkat tinggi auksin dan hormon lainnya. Namun pemahaman kita tentang fisiologi etilen telah menjadi luar biasa. Selama beberapa dekade terakhir sebagian besar karena untuk pengembangan kromatografi gas, ketersediaan agen pelepas etilen, dan studi tentang mutan yang tidak sensitif terhadap etilen. Ada banyak dampak pengembangan etilen pada aspek vegetatif. Etilen telah terbukti merangsang pemanjangan dari batang, tangkai, daun, akar, dan struktur bunga, air, dan tanaman semi-akuatik. Efeknya sangat diperhatikan di tanaman air karena perendaman mengurangi dispersi gas dan dengan demikian mempertahankan etilen internal yang lebih tinggi
dengan level yang lebih tinggi. Peran etilen juga telah dicatat untuk promosi perkecambahan benih, penghambatan kerusakan tunas, dominasi apikal berkurang, pematangan buah, kematian sel, dan respon patogen. Etilen bisa menjadi masalah di rumah kaca komersial yang dipanaskan dengan bahan bakar gas sistem pemanas. Selanjutnya ada penerima etilen dan signaling. Salah satu efek etilen yang paling terkenal dirujuk sebagai respon tangkap 3 dari semai dikotil yang dietiolasikan atau tumbuh gelap. Tanggapan ini ditandai dengan penghambatan hipokotil dan pemanjangan sel akar, pembekakan hipokotil radial yang diucapkan, dan kelengkungan yang berlebihan pada kail bulu. Pada gambar tersebut merupakan ilustrasi diagram dari etilen respon 3 kali lipat pada bibit dikotil yang tumbuh gelap. Penghambatan hipokotil dan pemanjangan sel akar, pembengkakan hipokotil radial yang diucapkan, dan kelengkungan yang berlebihan pada kail bulu pada bibit terkena etilen. Berdasarkan Guzman Ecker pada tahun 1990. Selanjutnya ada brasinosteroid. Brasinosteroid adalah hormon steroid dengan bahan kimia struktur yang mirip dengan hormon steroid pada hewan. Brasinosteroid memunculkan serangkaian respon perkembangan yang mengesankan, termasuk peningkatan kecepatan batang dan pemanjangan tabung serbuk sari, peningkatan kecepatan pembelahan sel atau dengan adanya auksin dan sitokinin, benih perkecambahan, morfogenesis daun, dominasi apikal, penghambatan perpanjangan akar, diferensiasi vaskular, penuaan dipercepat, dan kematian sel. Brasinosteroid juga terlibat dalam mediasi tanggapan untuk keduanya, faktor abiotik dan biotik termasuk garam, kekeringan, suhu ekstrim, dan patogen. Pada gambar tersebut merupakan pitosterol brasinolid atau BL adalah sebuah contoh hormon brasinosteroid. Selanjutnya ada brasinosteroid adalah polyhidroxylsterol berderivasi dari triterpen squalen. Brasinosteroid adalah sterol tanaman polyhidroksilasi, zat lipoid yang terkait secara biosintesis dengan giberelin dan asam absisat. Tanaman mensintesis sejumlah besar dan variasi sterol termasuk sitosterol, stigmasterol, kolesterol, dan kampesterol. Pada gambar tersebut merupakan langkah-langkah utama dalam biosintesis brasinolide dari triterpenoid squalen. Biosintesis sterol pada tumbuhan kurang dipahami. Squalen mengalami reaksi siklasi untuk membentuk sikloartenol. Sikloartenol kemudian menjadi subjek terhadap berbagai oksidasi dan metilasi untuk membentuk kampesterol dan sterol lainnya. Itu merupakan jalur untuk sintesis brasinolide dari kampesterol telah ditetapkan dalam sel kultur Canthanus roseus. 2 jalur alternatif diketahui, masing-masing melibatkan setidaknya 12 langkah. Ada beberapa rute untuk diaktifasi dari brasinosteroid telah diidentifikasi. Studi tentang metabolisme brasinosteroid di tomat dan sel Ornithopus, ketimun, dan kacang hijau telah mengungkapkan beberapa mekanisme penonaktifan. Itu merupakan gugus alfa hidroksil pada cincin A dapat diepimerisasi untuk membentuk beta hidroksil yang kemudian diikuti oleh esterifikasi dengan asam lemak atau glukosilasi. Kemungkinan lain termasuk pembelahan rantai samping atau konjugasi pada posisi hidroksil lain. Tepatnya metode penonaktifan jelas tergantung pada spesiesnya dan mungkin jaringan yang terlibat. Selanjutnya ada penerima brasinolide dan signaling. Reseptor utama membutuhkan brasinosteroid, interaksi 2 protein yang membentuk plasma heterodimer terkait membran. Yang pertama adalah serine atau treonin kinase dikenal sebagai brasinosteroid intensif 1 atau bisa disebut sebagai BRI1. Yang kedua adalah protein BRI1 associated receptor kinase atau BAK1. Pada gambar tersebut merupakan skema yang diusulkan untuk brasinosteroid atau BR pensinyalan. Dengan tidak adanya BR, 2 reseptor kinase BRI1 dan BAK1 ada secara independen di membran sebagai monomer. Dimerisasi yang diperlukan untuk aktivasi dihambat oleh keberadaan BKI1.
BR menginduksi penghapusan BKI1, diikuti dengan dimerisasi 2 reseptor dan autofosforilasi daerah kinase dari BRI1. Target rantai pensinyalan BR adalah faktor transkripsi seperti BZR1, lokasi seluler, dan aktivasi faktor transkripsi yang sensitif terhadap BR ditentukan oleh status fosforilasinya. Sinyal BR, rantai mendesfosforilasi sitoplasma BZR1P yang kemudian bermigrasi ke nukleus yang memungkinkan transkripsi dari gen sensitif BR. Protein BIN2 memfosforilasi BZR1, menyebabkannya bermigrasi kembali ke sitoplasma. Dengan demikian menghambat transkripsi. Pensinyalan BR juga dapat meningkatkan transkripsi dengan memblokir BIN2.